الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيها المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallahul Azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyampaikan kita ke bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita juga ke bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan, dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang mampu memaksimalkan keutamaan bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, seluruh pengikutnya, termasuk kita semua yang saat ini berada di tempat yang mulia ini, dan bahkan mereka yang datang kemudian yang tetap menjalankan ajaran agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah kewajiban khatib untuk mewasiatkan kepada dirinya sendiri dan seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, takwa yang mampu mengantarkan kita kepada posisi yang penuh dengan kemuliaan. Kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fi ahsani taqwim. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang paling mulia dan diberikan berbagai perlengkapan yang lebih lengkap daripada perlengkapan yang diberikan Allah kepada para malaikat. Mudah-mudahan semua kapasitas yang Allah berikan kepada kita bisa menggunakannya di dalam rangka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, umat Islam tadi malam bertawajuh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar catatan amal-amal yang mereka lakukan ditutup dengan berbagai kebaikan. Hari ini adalah hari pertama setelah catatan lama disampaikan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang mulai catatan baru ini dengan berbagai kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kurang dari 2 minggu lagi kita akan sampai kepada bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan di dalam menyongsong bulan yang penuh dengan kemuliaan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berbagai hadisnya menggambarkan berbagai kesiapan yang harus kita lakukan agar mampu kita semua memaksimalkan bulan yang penuh dengan kemuliaan itu, yaitu bulan Ramadan. Apa saja? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
persiapkan oleh kamu sekalian di dalam menyongsong bulan Ramadan itu dengan banyak memohon kepada Allah, berzikir kepada Allah. Mengapa kita harus memohon dan apa yang harus dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mohon agar kita disampaikan ke bulan Ramadan. Sejak bulan Rajab kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ini disampaikan ke bulan Ramadan. Mengapa kita harus berdoa untuk disampaikan ke bulan Ramadan? Karena kita ingin meraih keutamaan, ingin meraih kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan itu. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lakukan setiap saat setidaknya setelah kita melaksanakan ibadah sholat fardu. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bulan Ramadan itu kita akan melaksanakan ibadah saum 1 bulan lamanya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlatihlah kalian di bulan Sya'ban ini untuk melakukan saum sunnah. Aisyah menceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah aku lihat melakukan ibadah saum di dalam bulan tertentu yang lebih banyak daripada pada bulan Sya'ban. Nabi Muhammad di dalam riwayat lain dikatakan hampir selesai 1 bulan di bulan Sya'ban, kecuali hanya beberapa hari saja beliau tidak melakukannya. Bagi kita semua yang sudah membiasakan puasa, misalnya di hari Senin dan hari Kamis, kemudian puasa yang disebut dengan Ayyamul Bid, hari ini adalah tanggal 15, kita mungkin masih melakukan ibadah saum, terus lakukan sampai menjelang masuk bulan Ramadan. Tapi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga Imam An-Nasa'i, dilarang orang yang tidak membiasakan sebelumnya puasa di bulan Sya'ban, kemudian setelah tanggal 15 dilarang untuk terus melakukan ibadah saum di bulan Sya'ban ini. Hanya mereka yang sudah biasa melakukan ibadah saum sunat di bulan-bulan yang lain yang dipersilahkan untuk terus melakukan ibadah saum sampai menjelang Ramadan datang. Ada di antara kawan-kawan kita yang melakukan saum Nabi Daud, puasa tidak puasa terus seperti demikian. Orang yang seperti itu boleh melakukan puasa sampai menjelang bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakukan oleh kalian di dalam menyongsong bulan Ramadan itu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertaubat dari berbagai dosa yang pernah kita lakukan. Salah satu keutamaan bulan Sya'ban adalah doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jamaah rahimakumullah diingatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kita masuk bulan Ramadan sementara kita masih punya dosa kepada kedua orang tua kita. Sebelum Ramadan, sempatkan kita untuk memohon maaf kepada kedua orang tua kita. Mengapa demikian? Karena di dalam hadis dikatakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saumnya hamba Allah yang memiliki dosa kepada kedua orang tuanya, sedangkan mereka belum memohon maaf kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang keempat, kita harus membekali diri dengan ilmu yang terkait dengan bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan lewat dengan begitu saja karena kebodohan kita tentang bulan Ramadan.
Lihat, perhatikan bagaimana petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyongsong, di dalam mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Banyak petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua yang harus kita pelajari agar kita mampu memaksimalkan apa yang ada di bulan Ramadan itu. Ya Allah. Dan kelima, siapkan hati kita untuk memiliki hati yang tulus dan ikhlas sehingga melaksanakan ibadah selama Ramadan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Manusia-manusia yang dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah saum, apabila saumnya itu dilakukan imanan wa ihtisaban, didasari dengan keimanan yang kokoh dan kuat, dan hanya karena semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Ibadah saum bukan karena ingin berat badan menurun, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jamaah rahimakumullah, bila ada di antara kita yang masih memiliki utang, pernah batal saum di tahun yang lalu, jangan sampai ketika masuk di bulan Ramadan yang akan datang ini kita masih memiliki utang. Cek catatan kita, tanya keluarga kita, tanya istri kita, tanya anak-anak kita, terutama anak-anak perempuan, karena memang perempuan itu sebagian besar dapat dikatakan bahwa mereka di bulan Ramadan tidak mampu melaksanakan ibadah saum sepenuhnya, terutama mereka yang masih menjalani masa haid. Tanya, jangan sampai ada anak kita, jangan sampai ada keluarga kita yang masuk bulan Ramadan ini masih punya utang. Berdosalah kita semua sebagai kepala rumah tangga jika itu terjadi. Hindarkan itu semua dengan mengecek sebaik-baiknya kepada keluarga kita. Dan jika masih ada yang punya utang, lakukan segera, walaupun dikatakan oleh para ulama, kalau sudah memasuki 15 terakhir bulan Sya'ban ini dikatakan sebagai qada yang dimakruhkan. Tetapi jika itu adalah masih ada, lakukan karena itu adalah wajib hukumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa mengambil manfaat, memaksimalkan keutamaan bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah rahimakumullah, mari kita isi khutbah yang kedua ini
untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan diri kita di hadapannya, agar kita termasuk orang-orang yang memiliki kesiapan penuh untuk menyongsong datangnya bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mengambil kemanfaatan, keistimewaan dari bulan Ramadan ini, sehingga kita ketika memasuki bulan Syawal nanti penuh dengan kebahagiaan karena semua dosa telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal muhsinina wal muhsinat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina min wasa'i rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma adfa'na al-ghalaa'a wal balaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'a wal munkara was-suyuf al-mukhtalifata wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril muslimina wal mustad'afina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansuril muslimina wal mustad'afina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansuril muslimina wal mustad'afina wal mujahidina fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.